Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 3. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas mata kuliah ketentuan umum manajemen perpajakan. Dan topik pembicaraannya kali ini adalah mengenai pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak. Baik, kita mulai saja kuliah kita. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Berikut penjelasan mengenai pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak. Yang pertama, yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya, jadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu siapa saja? Yang pertama adalah wajib pajak atau WP Badan. Wajib pajak badan ini adalah wajib pajak berupa badan hukum perusahaan, ya, baik bentuknya badan hukum perorangan seperti CV dan sebagainya maupun persero atau perseroan. Kemudian yang kedua yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Jadi itu adalah pihak-pihak ataupun wajib pajak yang harus menyelenggarakan pembukuan. Artinya laporan pajaknya harus berupa laporan keuangan. Kemudian yang wajib menyelenggarakan pencatatan. Jadi tadi sudah tahu di awal ya bahwa bedanya pembukuan dengan pencatatan itu seperti apa, sudah dibahas tadi di awal. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan pajak adalah 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Jadi orang pribadi yang berpenghasilan brutonya 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Itu pencatatan pajaknya bisa berdasarkan norma, ya. Norma itu artinya adalah pengenaan pajak flat dalam 1 tahun. Tarif saat ini norma pajak adalah 5%. Namun wajib pajak tersebut harus terlebih dahulu membuat ataupun memberikan pemberitahuan ke Dirjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama. Jadi antara Januari, Februari, Maret maksimal sudah melakukan pemberitahuan ke Dirjen Pajak bahwa yang bersangkutan akan menerapkan norma pajak untuk pajak penghasilannya. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Artinya wajib pajak nomor 2 ini adalah orang pribadi yang bekerja sebagai seorang pekerja tetap atau sebagai pegawai tetap suatu perusahaan atau suatu lembaga. Pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan ataupun pencatatan. Syarat yang pertama untuk pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Artinya laporan keuangannya ini harus didasari dengan itikat baik, tidak tidak akal-akalan, ya, dan mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi dilakukan pembukuan dengan baik dan benar sesuai fakta usaha yang berjalan selama periode pajak tersebut. Syarat yang kedua adalah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Jadi penyelenggara pembukuan pajak itu syaratnya adalah yang kedua diselenggarakan di Indonesia. Menggunakan huruf Latin artinya bukan huruf Arab atau bukan huruf Romawi atau bukan huruf Cina, huruf Jepang gitu, bukan ya, tapi menggunakan huruf Latin ya seperti yang kita pakai sekarang ini, huruf-huruf Latin. Angka Arab ini maksudnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti yang biasa kita pakai ini. Bukan angka Romawi yang 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi gitu, bukan ya. Kemudian satuan mata uangnya juga rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa asing, tapi bahasa asing itu harus yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ya, dalam hal ini biasanya ataupun yang masih ditetapkan bahasa asing yang bisa dipergunakan adalah bahasa Inggris. Syarat yang ketiga diselenggarakan dengan prinsip taat asas, ya, taat asas, dan dengan stetsel accrual atau stetsel kas. Ya, taat asas ini artinya prinsipnya mengikuti aturan-aturan pembukuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kemudian stetsel accrual dan stetsel kas ini adalah sistem pembukuan di dalam akuntansi, ya. Kita mengenal dalam akuntansi ada istilah accrual basis atau cash basis. Accrual basis adalah pencatatan atau pembukuan yang dilakukan berdasarkan semua perkiraan pengeluaran dan pemasukan
meskipun belum sepenuhnya keluar menjadi biaya. Jadi di sini artinya ada istilah beban dan ada istilah biaya. Beban itu adalah perkiraan biaya yang akan muncul, sedangkan biaya adalah beban yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kas. Itu bedanya. Jadi kalau accrual basis mencatatkan berdasarkan beban, sedangkan statistical cash basis menggunakan pembukuan berdasarkan kas yang sudah keluar atau biaya yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kas. Itu bedanya di situ. Kemudian syarat yang keempat adalah pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Jadi wajib pajak mungkin ada perusahaan yang dalam pembukuannya itu menggunakan bahasa asing dan ada juga pembukuan mata uang selain rupiah. Itu bisa dipakai sebagai dasar pengenaan pajak pembukuannya, tetapi harus mendapat izin dari Menteri Keuangan. Syarat kelima adalah pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Artinya di sini mencakup neraca dan rugi laba. Itu minimal pembukuannya itu dua itu. Tapi biasanya juga ada tambahan pembukuan, yaitu perubahan kas dan perubahan aktiva tetap. Syarat yang keenam ini untuk pencatatan. Pencatatan harus menggambarkan antara lain yang pertama peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Jadi dalam setiap transaksi perusahaan, apabila transaksinya itu mengandung beban pajak, baik itu sebagai objek pajak maupun sebagai wajib pungut pajak, maka itu semua harus dicatat, ya, baik peredaran atau penerimaan bruto maupun penghasilan yang bukan objek pajak, tetap harus dicatat supaya nanti pada saat membuat pembukuan itu bisa sebagai dasar pembukuan laporan pajak. Kemudian syarat pencatatan yang ketujuh, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Jadi dalam pencatatan pajak, apabila suatu perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi usaha atau lebih dari satu cabang usaha, itu masing-masing dibuatkan pencatatan dengan memberikan keterangan yang jelas tentang tempat usaha, jenisnya, dan bidang usahanya. Itu nanti akan digabung pada saat akhir tahun. Penggabungannya dilakukan di dalam pembukuan perusahaan. Syarat nomor 8, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan
pencatatan atas harta dan kewajiban. Kewajiban di sini adalah terkait dengan hutang piutang pada pihak ketiga. Tadi adalah syarat-syarat untuk pembukuan dan pencatatan. Sekarang kita bahas tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah yang pertama pengisian SPT. Ya, kita sudah bahas SPT ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua untuk mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga untuk mempermudah penghitungan PPN dan PPNBM. PPN adalah pajak pertambahan nilai dan PPNBM adalah pajak pertambahan nilai atas barang-barang mewah. Dan tujuan yang keempat adalah untuk mempermudah penyelenggaraan pembukuan, juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Itu adalah tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Kenapa ini harus dibuat? Supaya persepsi pajak dengan persepsi perusahaan itu ada dasar perhitungannya, karena pasti perusahaan akan berusaha untuk memperkecil atau membayar pajak sekecil-kecilnya, sedangkan institusi pajak menghendaki masyarakat atau wajib pajak ini membayar pajak sebesar-besarnya. Maka untuk menghindari perselisihan hitung, maka harus diselenggarakan namanya pembukuan ataupun pencatatan penghasilan kena pajak. Bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan bicara tentang aturan-aturan mengenai pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan uang mata uang dolar Amerika Serikat atau USD, adalah yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing atau undang-undang PMA. Jadi setiap wajib pajak yang kegiatannya di Indonesia ini dalam rangka penanaman modal asing atau dalam rangka pelaksanaan undang-undang penanaman modal asing, maka wajib pajak ini diperkenankan untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang US dollar. Yang kedua adalah wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Ya, jadi dalam sektor industri minyak dan gas bumi ini tidak bisa lepas dari kerjasama dengan pihak asing. Kenapa? Karena terkait dengan teknologi dan juga terkait dengan jaringan distribusi minyak dan gas bumi. Maka di Indonesia ini banyak sekali perusahaan atau wajib pajak badan yang memiliki kontrak kerjasama dan beroperasi berdasarkan perundang-undangan minyak dan gas bumi dengan pihak asing. Ini diperbolehkan juga untuk melaksanakan atau menyelenggarakan
pembukuan dan pencatatan pajak dengan bahasa Inggris dan mata uang US dollar. Yang ketiga adalah wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Ini contohnya Freeport ya, yang paling gampang. Terus perusahaan-perusahaan kontrak karya seperti nikel yang dari Cina, dari Amerika, dan dari mana saja. Yang keempat adalah bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang terkait. Yang kelima adalah wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri. Jadi ada perusahaan-perusahaan meskipun itu perusahaan domestik, perusahaan milik Indonesia, tetapi dia mencatatkan sahamnya di bursa luar negeri ya. Jadi dia mencatatkan atau menjual saham melalui emisi-emisi saham yang ada di luar negeri, maka dia diperbolehkan juga untuk membuat pembukuan dan pencatatan pajak menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Amerika, US dollar Amerika. Yang keenam adalah kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Pasar Modal. Jadi di dalam perdagangan derivatif ya, perdagangan bursa itu banyak juga perusahaan-perusahaan emisi yang ada di Indonesia itu bekerja sama dengan investor-investor atau penjamin investasi emiten dari luar negeri, dan mereka melakukan kontrak investasi kolektif atau namanya KIK. Maka perusahaan emiten Indonesia itu boleh menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan mata uang US dollar. Yang ketujuh adalah wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi biasanya ada perusahaan multinasional dari luar negeri yang sudah established ya, kemudian dia mendirikan cabang di Indonesia. Nah, cabang di Indonesia ini disebut sebagai perusahaan anak atau subsidiary company. Tetapi dalam operasionalnya seluruh kebijakan dan aturannya mengikuti perusahaan induknya atau disebut parent company yang ada di luar negeri. Nah,
Nah, itu diperbolehkan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan mata uang US dollar. Itu adalah tadi kita bahas mengenai tata cara penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, dan juga dalam mata uang atau selain rupiah. Standarnya adalah US dollar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pengajuan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Jadi yang kita bahas sekarang adalah tata caranya. Dari tadi yang sebelumnya kita bahas adalah persyaratan ataupun kondisi-kondisi yang membolehkan suatu wajib pajak menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang US dollar oleh wajib pajak harus mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontraktor kontrak kerjasama. Ya, pengecualian tadi adalah untuk perusahaan atau wajib pajak dalam rangka kontrak karya. Kenapa tidak perlu izin Menteri Keuangan bagi WP kontrak karya dan WP kontraktor kontrak kerjasama? Karena ini biasanya sudah termaktub perjanjian dalam perjanjian induk kontrak karya antara B2B maupun G2G, government to government, antar negara. Ini sudah termaktub biasanya di dalam situ mengenai tata cara ataupun pelaporan pajak, sehingga itu sudah tidak perlu lagi minta izin kepada Menteri Keuangan. Izin tertulis dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil paling lambat 3 bulan. Artinya 3 bulan sebelum laporan pajak itu dibuat. Paling lambat 3 bulan dari mana patokannya? Yang pertama, sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD dimulai. Artinya sebelum masuk kepada tahun buku yang akan diselenggarakan pencatatannya. Itu 3 bulan sebelumnya izin sudah harus disampaikan. Yang kedua adalah 3 bulannya sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Jadi ada wajib pajak baru yang baru berdiri dan dia berniat akan menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dalam bahasa asing, maka dia harus sebelum pendirian itu harus 3 bulan, paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian, dia harus sudah menyampaikan permohonan izin kepada Menteri Keuangan, izin tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dalam bahasa Inggris. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Jadi pada saat wajib pajak mengajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah, itu harus sudah keputusannya atas permohonan tersebut, jadi keputusannya mau diterima apa ditolak gitu ya, itu paling lama 1 bulan sejak permohonan itu diterima secara lengkap. Dalam arti secara lengkap termasuk dokumen pendukungnya sudah lengkap.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan kepala kantor wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Ya. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang sejak pendiriannya maupun yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak setempat, jadi KPP ya, di mana WP tersebut terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian. Ya, 3 bulan sejak tanggal pendirian itu adalah bagi WP yang sudah menyelenggarakan sejak pendiriannya. Artinya WP yang sudah melakukan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang US dollar sejak pendiriannya, maka paling lambat 3 bulan sejak itu harus membuat surat izin. Atau 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar USD tersebut dimulai. Itu bagi wajib pajak yang belum menyelenggarakan sejak pendiriannya. Artinya awalnya wajib pajak ini menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dia akan beralih kepada penggunaan pembukuan dan pencatatan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang US dollar, maka paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan berakhir, ya, itu harus dilaporkan. Wajib pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin tersebut, wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai, dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum tahun pajak tersebut dimulai. Jadi misalnya sudah mengajukan izin sudah diperoleh, tapi tidak jadi menggunakan bahasa asing maupun US dollar, maka itu pun harus menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak. Ya, dalam hal tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin. Jadi dalam surat izin itu nanti akan tercantum untuk tahun pajak kapan dimulai dan sampai kapan. Nah, itu harus dicantumkan juga dalam surat pembatalan izin kepada KPP setempat. Apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lama 3 bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Jadi apabila sudah kadung, istilahnya sudah menjalankan pembukuan secara bahasa Inggris di tengah perjalanan tahun pajak, tetapi kemudian dibatalkan atau tidak jadi menggunakan bahasa asing, maka itu pun harus dilaporkan pembatalannya kepada KPP atau dimohonkan pembatalan secara tertulis ke KPP setempat paling lama 3 bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan. Kemudian bagi wajib pajak kontrak karya
atau wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang telah memberitahukan ke KPP untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Namun wajib pajak tersebut akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah tersebut dimulai. Jadi kalau tadi adalah wajib pajak yang non KKP atau non kontrak karya dan non K3S yang kontrak kerjasama. Itu bisa melalui pemberitahuannya melalui KKP. Tapi kalau wajib pajaknya adalah kontraktor karya ataupun kontraktor kontrak kerjasama, ini harus melalui Kakanwil atau Kepala Kantor Wilayah Pajak, ya. Bedanya di situ. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pembatalan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang US dollar dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Ini sama pada saat tadi permohonan izin menggunakan bahasa asing juga prosedurnya sama 1 bulan. Nah, ini untuk permohonan pembatalan juga 1 bulan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang US dollar dalam jangka waktu 5 tahun sejak izin tersebut dicabut. Ya, jadi itu aturannya seperti itu. Kemudian kita akan membahas berikutnya adalah tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan perubahan tahun buku dan metode pembukuan perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Jadi tadi ya kita lihat bahwa di pembukuan itu ada 2 asas yang bisa kita pakai, yaitu asas accrual maupun asas cash basis. Itu harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Apabila akan melakukan perubahan asas atau melakukan perubahan model acuan pembukuan, misalnya dari accrual basis berubah menjadi cash basis atau sebaliknya dari cash basis berubah menjadi accrual basis, itu harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Ya, pengaturan perpajakan ini memang agak rumit ya, tapi memang ini demi kebaikan bersama. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas dalam kuliah kita kali ini dengan topik pembukuan dan pencatatan pajak.
subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentar bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.